Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab 9 tentang pasar dan harga keseimbangan. Jadi pasar efisien itu memiliki 5 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tidak menipu. Praktek kecurangan ini antara lain menyembunyikan barang cacat, mengurangi timbangan, ukuran, dan sebagainya. Yang kedua, ada akad-akad ilegal, termasuk pula kemungkaran yang dilarang Allah dan Rasul-Nya dalam perilaku pasar ialah akad-akad yang diharamkan. Yang ketiga, mencegat barang sebelum sampai ke pasar. Masyarakat desa akan mengalami perlambatan peningkatan kesejahteraan ekonomi dibandingkan penduduk kota. Yang keempat, dilarang menimbun barang. Perilaku ini berpengaruh negatif dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang. Yang terakhir, monopoli perdagangan. Penjual membuat komitmen agar yang menjual bahan makanan atau lainnya hanya kepada orang-orang tertentu yang sudah dikenal. Akad-akad ilegal. 1. Akad yang mengandung riba. Riba dapat berupa riba nasyiah, riba fadli. Yang kedua, akad yang mengandung perjudian. Segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan, taruhan, hasil yang akan diperoleh belum jelas atau tidak menentu, dan transaksi tersebut akan ada pihak yang diuntungkan dan sebagian pihak yang dirugikan. Yang ketiga, jual beli yang mengandung gharar atau dengan tipu daya. Misalnya menjual anak hewan yang masih berada dalam kandungan. Yang keempat, mulasama. Jual beli zaman jahiliyah, yaitu dengan cara meraba-raba barang dagangan. Yang kelima, munabazah. Jual beli dengan cara melempar barang dagangan dengan kerikil. Di mana kerikil jatuh, maka dagangan yang kejatuhan kerikil harus dibeli. Yang terakhir, jual beli najshi. Meningkatkan barang dagangan yang dilakukan orang yang tidak ingin membelinya. Menjual air susu yang sengaja belum diperah, dan segala macam kepalsuan. Harga keseimbangan dalam Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga tersebut dari penjual. Dalam ekonomi Islam, terbentuknya harga keseimbangan pasar mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bentuk pasar di dalam ekonomi Islam yang ideal adalah pasar persaingan sempurna, yaitu pasar di mana kondisi pasar yang kompetitif dan terbuka mendorong segala sesuatunya menjadi persaingan sehat dan adil. Yang kedua, dilarang melakukan ikhtar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran terhadap harga dalam Islahi tahun 1997. 1. Keinginan masyarakat atas suatu jenis barang mempunyai sifat berbeda-beda. Yang kedua, perubahan jumlah barang tergantung pada jumlah peminta. 3. Menguatnya atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang karena meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan. 4. Harga yang berubah-ubah sesuai dengan siapa saja pertukaran barang itu dilakukan. 5. Harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk pembayaran yang digunakan dalam jual beli. 6. Disebabkan oleh tujuan dari kontrak adanya atau timbal balik kepemilikan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Pengawasan harga keseimbangan. Pada dasarnya, harga diserahkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sebagaimana keterangan di awal. Namun, dalam keadaan tertentu, penentuan harga oleh yang berwenang bisa dijalankan dalam arti sebatas pengawasan harga.
Pengaturan harga diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan di salah satu pihak. Jadi, sebatas intervensi oleh pemerintah setempat. Kebolehan intervensi harga menurut Karim tahun 2001 antara lain. 1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat. 2. Apabila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga. Karena jika dilakukan intervensi harga, penjual menaikkan harga dengan cara ihtikar. 3. Pembeli biasanya mewakili masyarakat luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Artinya, intervensi harga harus dilakukan secara proporsional dengan melihat kenyataan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.